Dulu Rasulullah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Luar biasa. Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang sama Rasulullah. Sahabat senior bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun, bocah baru kemarin kau jadikan panglima perang? Apakah kami nggak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasain tua. Tampil yang muda-muda. Adan bagi tugas Masjid Al-Hakim. Al-Karim. Nah, ganti bagi tugas yang adan, jangan kong-kong. Maka muara ibadah semua itu disiplin. Syahadat disiplin akidah, sholat disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan. Ustaz, saya mau sholat zuhur jam 9 pagi, PA. Bu, zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Pak Ustaz, saya tambahin 2 rakaat biar 6 ya, biar pahalanya banyak, PA. Kenapa? Karena disiplin waktu. Termasuk puasa, disiplin makan minum. Ramadan telah berlalu, lihat kemarin, Masya Allah Bu, 1 bulan penuh kita puasa menahan hawa nafsu. Kalau belum waktunya jangan. Godaan begitu berat, apalagi baru puasa pertama. Masya Allah, baru puasa pertama itu jam 3 sore udah mulai oleng. Datang ke dapur ngiat sunlight, mirip kayak sirup marjan. Udah kebayang. Ada kecoa di pinggiran pintu, Allah, kebayang tuh percis banget korma. Menahan hawa nafsu. Kalau belum waktunya jangan. Barang yang halal di siang hari jadi haram kok. Tempe emang halal bang, kapan halalnya? Habis maghrib. Es buah emang halal, habis maghrib. Kolak memang halal, habis maghrib. Siang hari haram. Kapan halalnya? Ya habis maghrib. Termasuk istri sendiri halal, jangan habis maghrib, habis terawih. Ya habis maghrib menafsu banget Bu, tahan dulu ya. Ya iya, habis terawih kan lamaan waktunya. Habis maghrib mah jalan-jalan doang ya, Masya Allah. Diajarkan kita disiplin. Ini kan disiplin kita udah acak-acakan, jujur aja Bu, Masya Allah. Percis anak muda tengah malam naik motor lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? SNK? Ada Pak. SIM? Punya Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada Bapak. Enteng banget nyautnya, saya nggak tahu, ada Bapak. Kenapa? Disiplin masih ditongkrongin. Masuk tol, pintu tol kita tempelin etol, masuk Bu. Masya Allah, susahnya luar biasa mau nyalip. Kenapa? Karena udah supirnya tua, mobilnya tua, di kanan aja susah disalip. Disiplin kita udah acak-acakan. Puasa mengajarkan disiplin. 1 bulan menghadapi 11 bulan. Ayo kita pengen semuanya disiplin dalam segala hal, disiplin dalam ibadah. Alhamdulillah sekarang udah ada masjid bagus, cakep, keren. Masjid Al-Karim, Masjid Al-Karim, cakep. Saya lewat tadi situ, montok, keren. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di Masjid Al-Karim. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering dapat kabar dari Haji Risto. Kalau subuh lewat sini jam 3:30 udah nggak bisa masuk. Masih dikunci. Ya Allah. Disiplin dalam ibadah. Kita pengen ngadepin itu 11 bulan yang akan datang. Belajar dari apa? Belajar dari berpuasa di bulan Ramadan. Disiplin dalam segala hal, ibadah disiplin. Ayo, masih kita cakep bagus disiplin. Biarin tetangga baru doyan ke masjid Pak, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan antepin, biarin, jangan dikepoin. Kadang-kadang tetangga baru doyan ke masjid, usil banget mulutnya, tumben dia ke masjid. Besok ya kabur. Biarin, orang baru belajar sholat, antepin, lambat-lambat dikit gak jadi masalah. Zuhur 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan.
Rasul ngajarin gak sekaligus basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Ayo biarin, saya yakin, ayo kita sholat jamaah. Nih masih kita cakep, dibikin cakep, jangan seperti kurung batang. Kurung batang dibikin bagus pakai stainless, cuman yang masukin ogah, nggak ada yang mau masuk. Apa pernah mau disuruh masuk ke kurung batang, ibu ke keranda, ayo masuk, lalu aja yang masuk. Bener bu? Jangan sampai masih kita dibangun seperti kurung batang, kita yang bangun, kita yang ngisi. Maka kita pengen ada disiplin dalam bermasyarakat, disiplin dalam akidah, disiplin dalam beribadah. Itu yang pertama, pelajaran dari puasa. Yang kedua, puasa mendidik kita supaya peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi begini rasanya lapar ya Allah. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air begini rasanya haus ya Allah. Lapar melilit perut, haus mencekik leher, timbul kepekaan dalam diri kita. Ya Allah, bagaimana saudara saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus, bukan hanya di bulan Ramadan. Mereka selalu butuh uluran tangan kita, timbul kepekaan dengan puasa agar supaya hidup berbagi. Kenapa? Karena hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain, kita pengen itu. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya perlu ibu bapak perlu saya. Kenapa? Saling perlu. Mana buktinya? Kebersamaan itu kita buktiin malam ini di Duku Cilacap. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai mubalek lebih mulia. Jamaah, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata Pak RT itu Ustaz Tile udah lama begitu. PA, bener bu? Hidup enak adanya orang lain. Disebut kaya karena ada yang miskin. Disebut pejabat karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu praktekin, pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Kenapa kita perlu? Inilah kita pengen dengan puasa kita supaya peka. Hidup enak kalau kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kenapa masih bisa rapi? Karena begitu banyak orang yang bantu, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dulu zaman jebot dulu Nabi Sulaiman ngumpulin, mau mobilisasi massa, ngumpulin semuanya itu datang pada bantuin, umatnya bantuin, termasuk binatang datang, semuanya datang nyumbang. Wow, datang kebo nyumbang, datang gajah nyumbang kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam datang nyumbang burung juga datang nyumbang belalang nggak tanggung-tanggung datang lagi nyumbang bawa semut, semuanya pada nyumbang. Gajah ngomong nih sama belalang, apa kata gajah? Hei belalang, sumbangan lu kecil banget semut, gua nih gajah gede sumbangan gua kerbau. Wow, luar biasa. Nabi Sulaiman ngelihat gajah dengan belalang lagi ribut, senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi, pemberian sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbangnya kerbau wajar. Kenapa? Gajah besar, sumbangannya juga besar. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Karena belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang aneh itu datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, rumah cakep, mobil mentereng, gua nggak jabatan tinggi, datang panitia masjid bawa proposal, ngasih celeng goceng. Udah lecak banget lagi, ya Allah. Di duit dilempengin bengkok lagi, dilurusin mencong lagi. Minta doa banyak banget, ya Allah, panjangin umur saya, berikan keberkahan ya Allah. Malaikat ngomong, lo orang kaya goceng, minta doa banyak masuk surga lagi. Ya Allah, nih kita bantu semua.
Ustaz, saya nggak punya harta bantu buat masjid. Ya udah, bantu dengan tenaga. Ustaz, tenaga nggak bisa saya, Pak Ustaz, nggak bisa bangun tenaga, bantu tenaga, karena memang saya repot, sibuk, Pak Ustaz. Ya udah, kalau nggak bisa bantu tenaga, bantu dengan pemikiran. Ya, Ustaz emang saya orang bodoh, sekolah juga nggak tinggi-tinggi, nggak bisa bantu pemikiran dah. Ya udah, bantu apa? Saya bantuin doa aja. Ya udah, nggak apa-apa, bantu doa. Ustaz, saya nggak bisa baca doa, nggak bisa apa-apa, saya bantuin apa? Ya udah, bantuin diem. Bener Bu? Ini udah nggak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, ngoceh mulu, komen mulu, kepo mulu. Bener Bu? Salah itu lo, salah itu. Yang penting bagaimana? Aku juga bingung. Nah itu. Nah, makanya kita kepengen itu. Semua bantu. Kalau kita ayam, ya kudu kukuruyuk. Kalau jadi kambing, kudu ngembek. Kita semua pengen bantu. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan. Maka masjid ini simbol demokrasi umat Islam. Ayo kita belajar dari masjid. Di masjid udah diajarin demokrasi, Ibu, Bapak. Mana buktinya? Siapapun masuk Masjid Al-Karim, copot sendal, buka sepatu. Benar? Aturan itu. RT masuk masjid, buka sepatu, teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Kadus masuk masjid, dia buka sepatu. Dus. Kuwu masuk masjid, buka sepatu. Maka Bu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Termasuk presiden buka sepatu. Masuk masjid, buka sepatu. Pintar anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semuanya masuk. Jangan usil, jangan. Orang mau datang dari mana kek, jangan usil. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, madep Mulon. Bener Bu? No, dia teman kita dari mana? Dia dari Wetan tuh, madep Mulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, madep Mulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah tuh sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, dalam sholat bacaannya sama, pun dalam sholat dengan bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame bang, kacau. Saudara kita dari Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silain euy. Kacau. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Rame. Kita diajarin lewat masjid. Udah diajarin demokrasi. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil bang, jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Warna kulit begini kita mesen, kita nggak mesen, kita nggak order, jangan ngomongin warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen ibu, jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang dibacain, orang nggak mesen kok. Jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku, dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, benar? Kan nggak usah ribut. Betawi jangan ribut sama Jawa, jangan. Di Jakarta kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong, siapa yang mau kontrak? Jangan. Kita nggak boleh ribut sama orang Batak. Kalau ribut sama Batak, mana bang kita nambal ban susah, kemana? Kalau bukan sama Silai. Nih kita kepengen kebersamaan, kekompakan. Masuk ke masjid, diajarkan kita kebersamaan, demokrasi kita timbul di situ. Diajarkan Pancasila, luar biasa. Islam udah ngajarin kebersamaan itu lewat masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua bang, jangan usil, jangan. Sholat jamaah terapin di masjid. Syarat sholat jamaah 2, ada makmum, ada imam, benar? Makmum siapa aja boleh, makmum.
Pak Ustadz itu dia kan tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Boleh, silakan timbang makmum. Pak Ustadz bacanya kagak fasih, boleh? Boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sholat. Kejadian bu, tahun jebon, udah 4 orang goblok sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 makmum. Pas atahiyat tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus lagi atahiyat kaget, tuh tikus jatuh. Batal bu, batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang bagus nih, maksudnya bagus, tujuannya cakep, mau negor sang imam, cuman gak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa udah yang batal? 2. Temennya yang tengah nyikut tangannya, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Harusnya yang 1 selamat ini dia di sampingnya, dia ngomong, untung gue diem aja. Nih makanya nggak sembarangan jadi imam. Imam ada syaratnya. Tuh diterjemahkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, dibang rakyat baru lahir juga bro, rakyat udah mana nanggung utang negara, baru lahir. Tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin. Kudu ada pilkada, pilkades, kudu ada pileg, kudu ada pilpres, ada dipilih. Syaratnya jadi imam sholat diajarin dalam ilmu fikih 4. Pertama, yang fase cari syarat imam fase bacaannya. Yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir dulu, mohon maaf, nggak boleh. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung, nggak jelas. Ini yang jelas. Dari mana lu? Dari Walung, nggak jelas. Gue denger bapak lu sakit, una meninggal, una meninggal. Oh mendingan, dengeran kita meninggal. Yang fase, cari pemimpin yang fase, amin. Yang fase ngomongnya enak, nggak janji-janji doang, benar? Iya, jangan janji-janji mulu. Yang fase enak, ngomongnya juga cerdas, nggak teratur, janji-janjinya ditunain semuanya, amin. Cari ganteng keren, wah luar biasa, ya enggak dibully, dikatain, dihina, nggak pernah bales, nggak pernah tumbang, enggak, tetap dibuktiin dengan karya nyata. Udah ada kelihatan udah di depan kita, rame di mana-mana, udah nggak usah disebut namanya, ya enggak, nanti menyalahi kode etik jurnalistik, jangan yang disebut. Udah ada calon kita, cakep, ganteng, keren, cerdas, pinter, dibuktiin secara internasional, udah keren, udah ya, jangan disebut namanya, nggak usah ya, udah pada paham, udah pada tua ya, udah tahu ya semua, yang jangan disebut udah namanya ya, Pak Anies. Nah keceplosan nyebut ini, masya Allah luar biasa. Cari yang fase. Tuh, usaha di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua, syaratnya apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh pengennya gak muluk-muluk kalau sholat jamaah. Apa kepengenannya makmum? Sholat kalau berjamaah, imam bacanya jangan panjang-panjang, segitu doang. Bener kan bu? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum sih ngikut tetap ngikut, cuman kan kagak dibatalin sama dia, tetap ngikut. Hatinya cuman ngomong, apa dibilang? Besok gua kapok sembahyang melu. Bener bu? Iya, makanya Rasulullah ngasih sinyal buat kita, idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya, jangan dipanjang-panjangin, kecuali kalau sholat sendiri. Dulu Mu'ad bin Jabal diomelin sama Rasulullah, ditegur, afatan anta ya Mu'ad, ente mau bikin fitnah? Sholat maghrib baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasulullah, jangan panjang-panjang, kesian jamaah. Kalau jadi supir ngelihat penumpang macam-macam, ada yang bunting, ada yang nenek-nenek, aki-aki, anak orok, bener. Iya, jangan lama-lama, udah jadi pemimpin cukup 2 periode segitu, jangan ditambahin 3 periode. Itu namanya menyalahi konstitusi yang ada. Udah cukup segitu juga udah, segitu juga cukup udah, segitu juga udah cukup, segitu juga udah. Mengaturan yang begitu ya segitu, jangan ditambah-tambahin.
bener bang. Nah, kalau kelamaan capek makmum, bener. Gua lah terawih aja nyari yang cepet. Sholat terawih nyari yang cepet, imam yang lama bawa ditinggal bang. Bener, imam lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum teriak kapan kelarnya? Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok sembahyang di sini. Akhirnya tancap 3 hari sakit. Berdiri pengurus, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini terawih diliburkan. Waduh, terawih libur. Jamaah yang ngomong, baiklah jamaah, karena memang imamnya sakit, yang jadi imam diserahkan kepada para jamaah. Wah, agak biasa kan dorong-dorongan. Imam, lu aja, gua jangan gua. RT kata PRT jangan gua, jangan. RW kali bisa RW, apalagi gua jangan, apa layaknya gua jangan. Akhirnya ada anak muda, gua lah berunding dua anak muda yang atu tanya, lu bisa jadi imam? Gua sebenarnya bisa gua, cuman gua nggak berani. Kalau gue berani, cuma nggak bisa. Ya bagaimana urusan? Udah bagi tugas. Sekarang begini dah, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah ntar gue benerin. Pede banget yang berani, bu. Baca Fatihah lancar, bu. Baca kuliah ngeder surah Al-Kafirun, hati-hati. Kalau gue biasa baca itu, wah bisa pergi nggak bisa pulang. Ini banyak tikungannya. Ayatnya kembar, boleh ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la na'budu ma bantum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la na'budu ma bantum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la na'budu ma bantum wa la antum a'buduna ma a'bud. Lah makmum teriak yang bisa tuh lakum, baru ingat lakum dinukum waladhdallin, diamin lagi. Makanya yang alim, cari imam yang alim, yang tahu maunya rakyat, bener bu? Iya, rakyat tuh pengennya kagak muluk-muluk nih. Rakyat tuh pengennya nih asal sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, begitu doang udah. Ibu, yang artinya apa kita kritik? Ayo kita kepengen maju, kita sayang sama negeri kita. Kita sayang cinta sama Indonesia. Kita kepengen kudu ada pemimpin yang alim, yang lebih tahu. Pemimpin dalam sholat aja begitu, yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Ustaz sama-sama alim. Saya bingung di kampung saya. Yang fasenya sama, alimnya sama, terus sama alimnya sama. Syarat yang ketiga, kalau fasenya sama, alimnya sama. Yang ketiga apa syaratnya? Yang lebih tua umurnya yang berhak jadi imam. Waduh, Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Sama, kemarin habis ulang tahun bareng dia. Oh sama, KTP-nya sama lahirnya ini. Umurnya sepantaran. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal kak? Bareng Pak Ustaz dari masih kecil ini dia. Habis dah syarat fikih bu, habis sudah. Saya tambahin yang kelima, yang istrinya lebih dari 2, lebih dari 1 berhak jadi imam. Itu maksud saya tambahin doang syarat dari saya. Kalau kan misalnya 2-3 kan lebih sabar dia pulang ke sono dikunciin pintu, pulang ke sono nggak dikasih, akhirnya tidur di masjid. Kita kepengen kebersamaan itu. Nih puasa ngajarin kita peka, kebersamaan, kekompakan, hidup enak adanya orang lain. Hari ini Duku Cilaja luar biasa bikin acara Cilaja bersolawat. Kita kumpul bareng peresmian masjid kita. Masjid sebagai simbol kebersamaan kita. Ayo kita isi masjid kita. Pak Lurah udah sambutan tadi. Ayo sama-sama, bikinnya gampang tapi ngisinya susah. Artinya apa? Ada anak mudanya masuk masjid, emak-emak masuk masjid, bapak-bapak masuk masjid. Syiarkan masjid kita. Masjid simbol dari kebersamaan demokrasi kita. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama dibangun di Madinah bukan mall, bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan kereta atas langit, bukan. Ya enggak, bukan jalan tol, tapi yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang pertama. Simbol kebersamaan di situ. Kita pengen, ayo sumber daripada diskusi kita malam ini, kita kumpul supaya apa? Menjadikan masjid sebagai sinyal, sebagai wadah, sebagai tempat untuk sama-sama kita membangun kebersamaan, kekompakan umat. Kita pengen bersatu, semua kita berjuang. Jangan ada dusta di antara kita, jangan curiga di antara kita. Kita pengen ayo kompak bersatu.
Begitu banyak ormas di Indonesia, ayo kita kompak, semuanya bersatu, semuanya satu tujuannya. Buat apa? Menjaga izzul Islam wal muslimin. Kita perkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Kita bersatu. Kalau kita kompak bersatu, ibu, bu, kenal lidi bu? Tahu lidi? Lidi tahu? Lidi biar gede banget bu, kalau sendirian laler nggak mati. Bener? Tapi kalau ada lidi kecil-kecil diikat jadi satu, sapu namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gembor. Kenapa? Karena kita pengen kebersamaan itu ada, kekompakan, semua berjuang. Yang namanya berjuang masing-masing punya senjata. Ustadz, musuh kita akar nangka ini, tampak maju. Begitu musuhnya. Ustadz, musuh kita kumis, silet yang maju. Ini kadang-kadang terbalik sekarang, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis nggak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah nggak jelas, bener bu? Disiplinnya udah nggak jelas, balik lagi ke disiplin tuh. Siapa jadi apa nggak jelas, yang jadi presiden siapa, yang ngatur siapa, kan nggak jelas, bener? Ini yang merugikan kita, negara kita, bangsa kita. Masing-masing dong sesuai dengan kapasitasnya. Kita berjuang sama bangun masjid, cerita. Ketua DKM ngobrol, guru kita ngobrol, ini masih semuanya kita bangun bareng-bareng. Di Duku Cilacap kudu ada semuanya, masing-masing potensi. Dulu Rasulullah berjuang berhasil karena beliau Rasul pandai menginventarisir potensi. Sahabat Rasulullah kan yang terkenal 5, ibu. Pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Siapa beliau? Beliau ini Sayyidina Abu Bakar, orang tua merangkap mertua. Orang tua yang bijaksana, tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Di Duku Cilacap kudu ada orang tua yang bijaksana, tempat kita curhat. Anak muda pengen bikin acara, datang ke orang tua, soan, minta izin, minta ridhonya. Orang tua enak, anget rasanya kampung kalau masih ada yang dituain. Kudu ada yang namanya Abu Bakarnya. Orang tua bijaksana, bukan orang tua gede ambek yang bisa nyalahin doang. Anak muda, salah itu loh, yang benar bagaimana kong? Gue bingung. Jadi anak muda yang hormat orang tua. Rasulullah punya orang tua. Siapa lagi sahabat Rasulullah? Umar bin Khattab. Siapa beliau? Sahabat Rasulullah, jawara, jenderal, berani berjuang buat Islam. Kudu ada tuh di kampung Duku Cilacap. Anak muda ngaji loh, yuk bikin kegiatan positif. Kegiatan apa? Ayo kumpul, ayat kumpul, kita ngaji. Ayo bareng. Kalau ada yang ganggu-ganggu, laporin ke gua bacok batang lehernya. Begitu galak, tegas. Artinya apa? Berani buat Islam. Kudu ada saya Umar, seperti Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Hartawan, bangsawan, bisnismen. Anak muda bikin kegiatan apa acara? Ayo ngomong, kurang apa? Sebantu dana. Kurang makanan, minuman, ayo teh botol, semuanya aqua, air, konsumsi, gue yang bantu. Mesti ada Usman di kampung kita, donatur. Ini yang rada susah nyari Usman, bener bu? Ada orang kaya pelit medit, wujud gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang udah pantat kuning, bol nontot, parah itu bu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Terus saking pelit tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya aja kerepuk. Kucing kesian melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus nggak bisa tulang. Pelit, medit. Jangan sampai orang kaya pelit, medit, koret, buntut gasiran. Ntar duitnya habis semua tuh. Buat siapa? Buat dokter sakit, gula darah, stroke. Wah, itu penyakit stroke, penyakit berat. Jangan kan stroke, segerobak aja berat, apalagi stroke. Oh stroke. Iya makanya masya Allah. Orang kalau udah pelit medit, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir itu dia. Kalau gue beliin nasi goreng, habis nih duit gue nih, jangan. Bener duitnya utuh, ceban, cuma tidur ususnya pada ngambang. Maka kita kepengen itu. Ada Utsman di kampung kita. Yang keempat ada siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak muda yang mau berjuang, jiwa raga, bahkan nyawanya ditaruhkan. Itu Sayyidina Ali luar biasa. Ketika Rasulullah mau hijrah, ibu bapak, malamnya rumah Rasulullah dikepung, di pagar betis sama Satpol PP Quraisy, nggak bisa keluar di situ.
Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, kau tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar aku, target utama aku yang mau dibunuh. Gantikan tempat tidurku, tidur di situ. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Tuh anak muda soleh, jawabannya tepat. Coba anak muda pinter. Ali, ganti tempat tidurku ya, yang mau dibunuh ntar lu. Dan jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau pinter. Tapi Rasulullah luar biasa, punya kader yang namanya Sayyidina Ali, siap gantiin. Kudu ada anak-anak mudanya. Ada fatayat di sini, alhamdulillah kompak bersatu. Kita bikin kegiatan-kegiatan, alhamdulillah. Orang tua dukung hal-hal yang positif. Bukan termasuk golonganku kata Rasulullah, orang yang nggak pernah, yang muda nggak hormatin yang tua nggak sayang sama yang muda. Siap gantiin ke depannya generasi kita yang akan datang. Masjid isi dengan anak-anak muda. Iya, semuanya yang tua-tua bakal meninggal kok. Kalau RT mati besok pagi ada gantinya, RW mati besok ada gantinya, camat mati ada gantinya seminggu, bener. Tapi kiai, ulama, ustadz gantinya lama. Presiden aja belum mati banyak yang gantiin, bener bu. Tapi ulama, guru-guru kita masya Allah ntar bakal meninggal, anak-anak kita yang bakal siap gantiin. Dulu Rasulullah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Luar biasa. Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang sama Rasulullah. Sahabat senior bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun bocah baru kemarin kau jadikan panglima perang? Apakah kami nggak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasain tua. Tampil yang muda-muda. Adan bagi tugas Masjid Al-Hakim. Al-Karim nggak ganti bagi tugas yang adan, jangan engkong-engkong. Adan ngaki-ngaki subuh udah ompong-ompos, udah bermetik nggak ada giginya. Atau iluminum tetangga masjid siapa itu, kebo siapa terlepas kan bingung. Ayo anak muda, engkong jangan adan, saya yang muda yang adan. Begitu engkong bagian doa kan cakep, alhamdulillah. Kadang-kadang miris, masih cakep, musola cakep, yang ngisi aki-aki mulu. Adan aki-aki, komat aki-aki, baca Quran aki-aki, sholawatan aki-aki, enggak tawasulan aki-aki, tahlilan aki-aki, sampai mukul beduk aki-aki, gelar tikar aki-aki, mukul beduk, gelar tikar aki-aki juga, nguras kolam aki-aki. Kita kepengen ada generasi semuanya, alhamdulillah. Ada Sayyidina Ali di kampung kita. Yang kelima siapa? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa? Istri Rasulullah yang mendampingi Rasulullah, jiwa raganya, hartanya dikorbankan semua untuk perjuangan Rasulullah. Kita pengen maju, kudu ada Siti Khadijahnya, perempuannya kudu ada, muslimatnya ada, fatayatnya ada, kumpul jadi satu, alhamdulillah. Enak. Ini acara malam ini kalau kagak ada perempuan gak jadi, bener bu? Kagak nggak jadi. Siapa yang mau masak? Bener. Yang tahu cabai harganya emak-emak, bener emak? Emak? Iya, yang tahu barang semua emak, yang bikin olahan masakan emak-emak. Kudu ada tuh yang namanya Khadijah yang membantu perjuangan buat Islam, alhamdulillah. Makanya kita seperti kompak. Kalau kita kompak bersatu enak ibu. Ini 5 jari, 5-5-nya kompak nih, masya Allah. Lalu 5-5-nya kompak nih, jari bisa mukul, bisa nampar. Ini 5-5-nya padahal beda. Jempol, telunjuk, jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Ini 5-5-nya beda. Tapi kalau kompak bersatu, masya Allah, mukul bisa, nampar bisa. 5 jari ada simbol. Simbol apa? Simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, RW, lurah, kuwu, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin presiden cakep. Kerjaan kalau sudah dijempolin